Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Pemain bagus tapi sayang banget dia salah pilih federasi. Nilai pasar Jay Itzes tembus 10 juta euro, sekitar 173 miliar rupiah. Jay Itzes jadi pemain termahal nomor 1 di Indonesia. Padahal 3-4 tahun lalu Jay cuma pemain biasa. Sekarang dia udah jadi starter di Sassuolo. Di Serie A Jay hampir masuk 150 besar pemain termahal di level dunia loh. Masuk jajaran back elite. Mungkin kalau dia bukan pemain Indonesia, harga pasarnya bisa lebih tinggi lagi. Ya. Tapi sayangnya Jay Itzes memilih Indonesia sebagai negara untuk dia bela di tim nasional. Sebenarnya ya tidak salah juga sih, tidak salah dia pilih federasi karena memang dia orang Indonesia. Setengah dari dirinya itu orang Indonesia. Mungkin maksudnya Mimin itu salah pilih federasi karena kalau saja dia bermain untuk Belanda mungkin ya harganya itu bukan lagi 100 lebih miliar gitu kan, tetapi bisa sampai ya mungkin 400 sampai 500. Tapi perlu diketahui bahwa untuk sekarang pemain termahal di Asia Tenggara dan Indonesia itu Jay Itzes. Pertanyaannya kemana Mads Hilgers bro? Mads Hilgers itu harga pasarnya terjun bebas karena dia cedera baru-baru. Ya, jadi harga pasarnya itu turun drastis dan ya digantikan sama Jay Itzes. Jay Itzes akhirnya naik menggantikan Mads Hilgers dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia yang harga pasarnya paling tinggi. Dan untuk Asia Tenggara, Jay Itzes juga menempati urutan ke-1. Untuk Asia sekitar urutan ke-6 lah kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Artinya orang-orang Indonesia atau pemain-pemain Indonesia itu punya harga lah di Eropa. Kalau dulu kan kita tidak bisa lihat orang Indonesia punya harga di Eropa. Sekarang justru ada orang yang pakai jersinya merah putih punya harga di Eropa bro. Banggalah kita itu, sangat-sangat bangga. Luar biasa. Market value Jay Itzes naik lagi menjadi 173,82 miliar. Wow, ini benar-benar luar biasa. 200 miliar. Dan kenaikan market value dari Bang Jay kali ini itu cukup drastis guys. Ya, dimana betul. sebelumnya market value Bang Jay itu sekitar 130 miliar. Artinya kurang lebih naik 40 miliar. Dan inilah grafik kenaikan market value-nya Bang Jay seiring berjalannya waktu. Ini bisa kalian lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2025 saat ini. Dan atas pencapaian ini Bang Jay menjadi pemain termahal untuk timnas Indonesia. Kita benar-benar sangat beruntung memiliki pemain seperti Bang Jay Itzes. So, kalau menurut kalian gimana guys? Betul sekali, kita sangat beruntung punya pemain seperti Jay Itzes. Bukan hanya soal harga pasarnya yang menjadi nomor 1 di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi back ini sungguh tenang di belakang dan punya ketangguhan yang luar biasa di lini belakang. Ya dia diibaratkan seperti tembok kokoh lah untuk pertahanan Indonesia. Bahkan kita punya kiper-kiper yang luar biasa. Nah kalau kita bicara Jay Itzes sebenarnya ya menyesal kita dulu kalau kita tidak sampai merekrut atau menaturalisasi Jay Itzes. Tapi syukurlah PSSI jeli melihat peluang, melihat potensi dari Jay Itzes. Ya, dia punya darah Indonesia dan harga pasarnya 173,82 miliar. Ngeri sekali sih. Dan betul kita beruntung punya back sekelas Jay Itzes ini. Ya kapan lagi lah kita punya back sekelas Jay Itzes gitu kan. Kalau dulu ya tidak punya. Sekarang kita punya bro, banggalah kita. Kalau udah 173 miliar tuh udah masuk top 5 back termahal di Asia nih Bray. Update baru dari Jay Itzes, kapten timnas kita nih Bray, mengalami kenaikan market value nih yang tadinya 7,5 juta euro menjadi 10 juta euro nih Bray. Kalau dimiliarin sekitar dari 130-an something ke 170-an something nih Bray. Sebenarnya angka ini udah pernah digapai ya Bray sama Mads Hilgers, tetapi Mads Hilgers mengalami penurunan sampai ke 69 miliar dan waktu itu angkanya sama ya 10 juta euro atau 173 miliar sama nih sama nilainya market value-nya Jay Itzes yang sekarang. Tetapi bukannya Jay Itzes saja yang mengalami kenaikan, Soib Kentelnya juga nih Bray, yaitu Tarik Muharerovic yang naiknya bener-bener tinggi nih ya sampai 120-an something yang tadinya cuma 120 kalau nggak salah ya 120 berapa gitu naik menjadi 243 lo bayangin.
Kenapa sih bisa naik? Pasti kalian yang bertanya-tanya seperti itu kan. Adalah dari kalian, tidak mungkin tidak ada yang tanya. Kenapa sih harga pasar dari Bang J itu bisa naik begitu kan? Ya mengingat performa dia di Sassuolo yang selalu menjadi starter atau pilihan utama pelatih Sassuolo. Tidak hanya itu, dia selalu menjadi tembok terakhir untuk pertahanannya Sassuolo. Dan bahkan kita lihat beberapa kali dia itu melakukan penyelamatan gemilang yang bolanya itu hampir masuk, ya 99,99% itu bolanya masuk, tetapi dihalau sama JITSES dan tidak jadi gol. Dan berkat performa gemilangnya dia bersama Sassuolo, maka harga pasarnya dia itu meningkat drastis dan menjadi orang nomor 1 di Asia Tenggara. Ya apalagi dengan timnas Indonesia, sudah kapten, ya kan? Kemudian pertahanannya juga bagus, ada JITSES di belakang mengkoordinir pemain-pemain belakang dan pemain-pemain yang lain. Ya ditambah lagi di klubnya di Sassuolo dia menjadi pilihan utamanya pelatih semenjak didatangkan, ya otomatis harga pasarnya juga mengikuti permainan dari pemain ini, dari JITSES ini. Ya kita harap semua pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar itu harga pasarnya mereka ya meningkat lah. Ada harga lah. Maksudnya masuk ke 1 atau top 5, top 10-nya Asia lah. Kan kalau sekarang kita belum bisa mengalahkan pemain-pemain dari Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan. Ya kalau kita masuk sampai top 10 aja itu sudah luar biasa, apalagi top 5, top 3. Aduh, luar biasa sekali itu. Hanya Indonesia, Bro. Pertanyaannya Malaysia di mana? Jangan kalian tanya Malaysia. Malaysia itu udah tidak ada itu. AC Milan ketujuh JITSES, tapi dengan Marcel Angin emang Rossoneri mampu nebusnya. Siapa bilang pemain timnas Indonesia biasa aja? JITSES lagi jadi hot topic di Italia. Bek andalan Sassuolo ini yang baru aja ke musim panas 2025 langsung jadi bek tembok yang bikin klub-klub ketika kepincut, termasuk AC Milan. Jurnalis Italia Luca Cili bahkan udah nyebut Milan kepincut berat sama kemampuan bertahan JITSES. Masalahnya rekrut kapten timnas Indonesia ini nggak segampang pick up bola. Saat ini harga pasarnya udah kisaran 194 miliar hingga 233 miliar. Nonton bola gratis, klik link di bio. Nah yang bikin makin shock adalah prediksinya. Kalau Milan mau ngerampok JITSES di bursa transfer musim dingin Januari 2026, harganya diperkirakan bisa melejit sampai 388 miliar atau lebih. Gila tuh, JITSES kini jadi target utama Milan. Tapi dengan harga setinggi itu, Rossoneri beneran sanggup ngeluarin duit sultan buat kapten kita. Gila sih kata gua, JITSES bisa dikatakan pemain timnas Indonesia di Eropa yang paling gacor saat ini. Ya bisa dibilang seperti itu karena konsisten, performanya konsisten. Dan tidak naik turun lah, tidak ada fluktuasi untuk JITSES. Tidak ada naik turun performa dia itu, terlalu apik performanya, terlalu bagus. Setiap kali pertandingan itu permainannya selalu solid itu teman-teman. Ya 1 kali 2 kali buat kesalahan oke lah, tapi overall JITSES keren lah di Sassuolo, di Venezia waktu itu juga bagus, makanya direkrut sama Sassuolo kan. Nah semoga Bang J ini bisa bermain di klub-klub besar. Kita harapnya seperti itu sih, bisa main di AC Milan atau Inter Milan. Saya sih yakin sekali gitu, kalaupun JITSES itu bermain di AC Milan atau klub-klub besar yang lain, tidak mungkin dia jadi cadangan. Mengingat dia punya potensi yang luar biasa, ketenangan di lini belakang, ya kan. Halau bolanya juga bagus, mengingat posturnya juga cukup tinggi. Jadi kapten timnas kita ini ya layaklah diberi harga yang lebih sebenarnya, bukan hanya 170-an miliar ini. Kalau Milan mau rekrut nanti ini kan sudah bulan Februari ini ya. Bursa transfer di Januari kan udah ditutup itu. Kalau sekarang misalkan dibuka lagi nih, ya kedepannya dibuka lagi nih bursa transfernya, ya semoga ada klub-klub besar yang mau rekrut JITSES gitu. Atau pemain-pemain lokal kita mungkin yang akan abroad keluar. Oh keren itu Rizky Ridho. Yang lain-lain lah dari Persib atau yang lain lah. Itu keren kan kalau main di luar itu. Semakin banyak Indonesia yang bermain di luar, pemain-pemainnya itu semakin bagus itu untuk timnas. Market value JITSES kembali meroket. Dari yang sebelumnya 130,36 miliar rupiah, kini meningkat menjadi 173,82 miliar rupiah. Dengan nilai tersebut, Bang J kini menempati posisi kelima sebagai pemain dengan market value tertinggi di Sassuolo. JITSES juga dirumorkan semakin dekat dengan AC Milan. Akankah JITSES hengkang dari Sassuolo dan bergabung dengan AC Milan? Ya kita harap begitu sih. Cuma sayang kemarin ya itu hanya sekedar rumor. Ya semoga kedepannya bukan hanya sekedar rumor lah, benar-benar direkrut itu. Kalau sampai benar-benar direkrut, luar biasa kapten kita ini. Woi orang Indonesia atau Malaysia Milan mas. Gila sih itu, tidak dapat dibayangkan bagaimana ekspresinya kita. Pasti penonton Serie A makin meningkat dari Indonesia itu. Itu pasti semakin meningkat lah. Apalagi kalau AC Milan main ada JITSES.
semakin meningkat lah penontonnya itu, spektatornya itu pasti makin banyak itu. Keren lah. Satu pemain timnas Indonesia nilainya lebih mahal dari satu skuad Malaysia. Wow. Nama itu adalah Jay Itzes. Oke. Kapten timnas Indonesia ini resmi mengalami lonjakan harga pasar yang signifikan. Bayangkan satu pemain Indonesia itu bisa beli satu skuad Malaysia. Satu skuad Malaysia loh. Bisa dibeli sama satu orang Indonesia ini. Satu orang pemain Indonesia nih, gila. Menurut update terbaru Transfermarkt per 23 Desember 2025, harga Jay Itzes kini tembus 173,8 miliar rupiah. Dan jauh dari sebelumnya yang cuma 130 miliar rupiah. Ini jadi nilai tertinggi sepanjang karir Jay Itzes. Di Sassuolo, Jay Itzes kini masuk 5 besar pemain termahal klub dan resmi jadi pemain termahal timnas Indonesia dan Asia Tenggara. Yang bikin panas, harga satu Jay Itzes lebih mahal dari total skuad Malaysia saat ini. Malaysia itu sekitar 134 miliar, lebih mahal pemain Indonesia ini. Jadi ya betul sih. Satu pemain Indonesia harganya itu bisa beli satu skuad timnas Malaysia. Orang Malaysia jangan dengerin, nanti kalian panas loh, nanti bilang kita hoax lagi. Fakta loh ini, jangan dibilang hoax ya, saudara-saudara, oke? Jangan dibilang hoax. Ini harga pasarnya Jay Itzes bisa beli satu skuad Harimau Malaya. Bayangkan, satu skuad bukan satu pemain ini. Ini kalau orang-orang Malaysia nonton ini mereka ya sedikit panas ini ya, panas. Ini yang cuma bernilai 134,7 miliar rupiah. Bahkan pemain termahal Malaysia Dion Kuls cuma di angka 13,9 miliar rupiah. Wih, beda jauh sekali Pak. 13,9 miliar dibandingkan dengan 173,8 ya, 83 miliar. Ya, bagikan bumi dan langit lah. Ya, mengingat Jay Itzes juga masih muda bermain di Sassuolo, jadi wajar. Jangan dibanding-bandingkan loh ya, ini beda ini. Inilah kebetulan paling sempurna yang pernah dialami timnas Indonesia. Kembali di tahun 2016, di saat timnas Indonesia seperti terjebak dalam fenomena angka 2, tepatnya pada turnamen AFF 2016, di mana skuad Garuda seperti sudah ditakdirkan akan finish di peringkat kedua. Bayangkan dari babak grup hingga ke partai final, timnas Indonesia selalu dihantui dengan angka 2. Dari match pertama, Indonesia kalah 4-2 dari Thailand, lalu imbang lawan Filipina 2-2, dan menang di match terakhir atas Singapura 2-1. Indonesia secara dramatis lolos ke semifinal sebagai peringkat 2 grup. Tak sampai di situ, partai semifinal justru semakin gila. 2 kali jumpa Vietnam, 2 kali pula Indonesia cetak 2 gol. Indonesia menang di leg pertama 2-1 dan leg kedua imbang 2-2. Indonesia lolos ke final jumpa Thailand. Di final, skenario sedikit berbeda. Di laga pertama Indonesia memang menang 2-1. Namun di leg kedua justru semua berubah. Jika selama turnamen berjalan Indonesia selalu dibantu dengan 2 gol, namun kali ini berbeda. Malah justru Indonesia lah yang kebobolan 2 gol. Seperti sebuah takdir yang kebetulan terjadi, Indonesia seperti dipaksa harus finish di peringkat kedua bukan juara. Heran sih, kok final pakai leg-leg ya? Bukannya final itu cuma 1 kali pertandingan gitu kan? Andai kata waktu itu finalnya cuma 1 kali ya pertandingan, mungkin Indonesia sudah juara AFF. Ini kan pakai sistem home away itu. Indonesia main di home, kemudian away ke Thailand. Jadi lucu sih turnamen ini sebenarnya gitu kan. Kok ada home away-nya di final gitu kan. Setahu saya ya cuma sebatas semifinal saja home away-nya gitu kan. Cuma ya back to the laptop lagi, yang punya kompetisi itu mereka. Ya semoga ya seperti ini dirubahlah, masa final itu ada leg-legan. Aneh-aneh saja AFF ini. Susah. Jay Itzes naik kelas, nilainya tembus 10 juta euro. Bang Jay lagi berada di fase terbaik karirnya. Ia resmi jadi pemain Indonesia dan Asia Tenggara paling bernilai saat ini. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Bang Jay naik dari 7,5 juta euro pada Juni saat masih di Venezia. Kini menjadi 10 juta euro per 23 Desember 2025. Dalam rupiah, itu setara 173,8 miliar rupiah. Wow, sadis bro. Luar biasa, kita punya pemain timnas punya harga pasar itu meningkat drastis bro. Ini karena memang mereka punya performa ya teman-teman.
Berbeda dengan negara tetangga yang ya pemainnya biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu berlebihan. Dan ya kalau mau dibandingkan terlalu jauh lah, jangannya dibanding-bandingkan teman-teman. Kenapa? Karena kita punya pemain-pemain sekarang ini sudah berbeda. Ya, Indonesia yang sekarang sudah berbeda. Dan bahkan kita punya pemain itu masuk top 5. Wow, top 5. Ini bukan hanya soal Indonesia, tetapi menjadi salah satu pemain termahalnya Sassuolo. Masuk 5 besar JITSES ini. Kita bangga sekali punya pemain seperti ini. Dan semoga tidak cedera. Semoga tetap berada di performa terbaiknya. Kita doakan seperti itu. Dan kembali ke timnas, pasti ya timnas akan sangat-sangat luar biasa kalau dibela sama JITSES dan pemain-pemain yang lain. Luar biasa lah, keren ini. Oke, jadi itu dia teman-teman beberapa video tentang sepak bola Indonesia, khususnya JITSES yang harga pasarnya itu naik dari sekian ratus miliar menjadi 170-an miliar. Ya semoga semakin naik terus dan menjadi pemain termahal nomor 1 di Asia tuh. Keren lah kalau sampai seperti itu. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.